Oke, silakan duduk. Kitchen. So, tepuk tangan sekali lagi buat tim Praise and Worship. Thank you. Oke, so hari ini bisa ditampilkan PPT saya. Oke, judul khotbah saya hari ini, judul sharing saya pada hari ini adalah Queen of Tears. Oh yes. Ada yang lagi nonton ongoingnya? Ada yang lagi nonton ongoingnya? Kita nggak tahu endingnya seperti apa. Kita tidak bisa menebak-nebak karena memang masih ongoing. Tapi hari ini kenapa penting banget untuk akhirnya Doni mengambil satu topik atau satu judul namanya The Queen of Tears. Bukan The Queen, Queen of Tears. Berangkat dari pembacaan kita pada hari ini yang akan kita sama-sama baca nanti. Tapi ada satu hal yang menarik dari drama ini. Jadi ini adalah judul drama di Netflix guys. Ada judul drama di Netflix, kalian bisa nonton, ini masih ongoing. Buat yang gak suka nonton drama Korea ongoing, gak usah ditonton dulu karena nyebelin sebenarnya. Oke, karena nunggu biasanya nyebelin gitu kan. Terus habis gitu, tapi kalau misal kalian suka, tonton aja. Drama ini menceritakan ada satu wanita kaya raya, dia punya suami ganteng, dia juga cantik, Hong Hae-in namanya, asik. Sampai denger kan, sampai bener saya kata-kata saya. Hong Hae-in ini dia punya penyakit langka. Yang kebetulan memang di dunia ini tidak ada sebenarnya. Tidak ada dunia, kalau nggak salah beberapa artikel bilang tidak ada sebenarnya penyakit ini di dunia ini. Dia ini punya penyakit langka, tumor di otaknya itu bukan jadi satu kemudian besar, enggak, tapi itu menyebar di otaknya. Nah, alhasil dia divonis dokter 3 bulan akan meninggal. Nah gitu ceritanya. So jadi gini, dia ini kaya raya tapi semua orang pasti pada akhirnya ini ya mengejar kekayaannya dia. Tahu gak sih kayak pasti ada tokoh-tokoh antagonis itu yang pengen memiliki gitu. Dan kemudian singkat cerita karena dia sakitnya ini tidak ada kesembuhannya, dia mencari kesembuhannya di Jerman dan lain sebagainya. Di satu titik yang yang bikin menarik dari drama ini adalah di poin di mana suaminya itu sebenarnya pengen menceraikan dia sebenarnya. Suaminya pengen menceraikan dia, tapi akhirnya tidak jadi diceraikan waktu itu. Itu karena dia berpikir, bojoku kate mate kok. Ngapain tak ceraikan gitu. Nanti juga toh mati gitu. Nah kan, tapi justru karena mereka pada akhirnya ini terjadi, mereka akhirnya semakin dekat dan lain sebagainya. Hubungan mereka mulai pulih. Saya tidak bilang Tuhan memulihkan hubungan mereka, tidak. Karena ini drama. Akhirnya hubungan mereka mulai pulih dan sampai still ongoing hari ini. Mereka akhirnya membatalkan gugatan cerai kalau nggak salah, saya lupa. Rujuk, betul ya Ci ya? Ibu-ibu pasti tahu ini. Oke. So, kenapa ini penting banget? Karena topik kita hari ini itu nggak lepas dari yang namanya bagaimana ceritanya. Sebenarnya ini kan memang hanya ada di drama Korea. Tetapi dalam drama kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita juga menemukan ada momen-momen di mana kita menemukan yang namanya jalan buntu. Dan bahkan di dalam jalan buntu kita menemukan yang namanya keputusasaan mungkin ketika kita menghadapi jalan buntu ini. So kita sama-sama kita akan baca di Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Karena di dalam Lukas 8 ayat 40 sampai 56 ini terdapat Queen of Tears juga. Selama 12 tahun mungkin dia menangisi ini ya. So kita akan baca sama-sama Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Agak panjang, kita bacanya gantian aja. So, ready guys? Ready, oke. Saya mungkin khotbah saya tidak sebaik khotbah ini yang tadi pagi khotbah di tempat ini. Mungkin saya tidak akan lebih baik dari dia. Jadi buat yang tadi udah dengerin khotbahnya, orang yang khotbah tadi pagi di sini. So, kita baca sama-sama ya. Kita baca gantian ya. Kita sama-sama baca, kita renungkan sama-sama. Lukas 8 ayat 40 sampai 56, aku duluan. Ketika Yesus kembali, perhatikan, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya.
Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Aku, karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, dan menceritakan kepada orang banyak apa yang sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Kata Yesus masih bicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia. Ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati tetapi tidur. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. So pertanyaan kita pada hari ini, bisa di next guys, ini. Pertanyaan kita hari ini, menurut kelompok kamu, mengapa Tuhan izinkan kita menemukan jalan buntu? Jadi pertanyaan kita pada kelompok kita di forum diskusi kita pada hari ini adalah, menurut kelompok kalian, kenapa sih Tuhan itu mengizinkan kita akhirnya menemukan jalan buntu? Kenapa Tuhan izinkan kita masuk dalam masalah yang sangat pelik? Kalau memang Tuhan baik, kenapa Tuhan melakukannya? So, mari kita bagi kelompok demi kelompok, silakan komsel demi komsel, kita akan sama-sama merenungkannya di dalam komsel masing-masing dan kemudian kita akan presentasikan. Buat yang belum dapat komsel, silakan dijangkau bapak-bapak komsel-komsel. Anak ada yang belum dapat komsel mungkin silakan. Maizun, apa namanya, Ormawa di sini. Masih lama ya. Ormawa di sebelah sini guys, komselnya Pastor Hizkia sebelah kanan. Menurut kelompok kalian, mengapa Tuhan izinkan kita menemukan jalan buntu? Audrey. Menurut kelompok kami, mengapa Tuhan izinkan kita menemukan jalan buntu sebenarnya dari jumlah orang kami yang sedikit. Bisa saya sebutkan satu-satu ya. Jadi ada yang bilang untuk kita belajar sesuatu dari situasi itu. Terus juga untuk kita sadar bahwa kita ini kalau kita melakukan itu semua sendiri kita nggak mampu dan kita butuh Tuhan. Dan terus ada yang bilang itu juga untuk itu masalah hati di mana kita punya berhala kontrol kayak gitu, sehingga di saat kita diharapkan seperti itu kita harus dipaksa untuk melepaskan kontrol itu dan minta Tuhan juga untuk bantu kita. Dan dari semua itu yang bisa disimpulkan dari pendapat kelompok kita adalah bahwa kita ini dalam kondisi jalan buntu tuh seringkali kita tuh sudah berusaha sebaik mungkin, terus akhirnya kita udah montok jedok di mana mentok dan kita udah kehabisan cara kayak gitu. Dan aku juga dulu pernah dengar ada yang bilang kayak if there's no other way, kita udah rock bottom, the only way to go is up kayak gitu. Nah, tapi ada hal yang ditekankan sama yang dibahas sama Ko Andre bahwa
ada kadang kita itu mispersepsi di mana kita melakukan partnya kita, terus Tuhan yang kerjakan lainnya kayak gitu. I do my part, God does his part kayak gitu. Tapi yang perlu kita sadari adalah di saat kita melakukan segala sesuatu bahwa kita itu nggak cuma ini bagianku kayak kerja kelompok ya, kerja kelompok kayak gitu. Nah tapi di mana di saat kita melangkahkan langkah kita dalam setiap yang kita lakukan itu, kita melakukan ini bahwa Tuhan, aku perlu Engkau dan aku hanya bisa berharap kepada Engkau saja, seperti itu. Dan kenapa kok kita berharap sama Tuhan? Karena ya Tuhan telah mati untuk kita dan juga bangkit sehingga kita bisa memiliki harapan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sudah, terima kasih. Oke, next. Oke, sorry guys. Feedback ternyata. Oke, sorry. Lanjut, Daniel. Oke, jadi kalau dari Ormawa tadi, kami ada beberapa, yang aku ringkas saja ya. Yang terutama itu sebenarnya dari permasalahan yang mungkin kelihatannya buntu itu lebih ke arah Tuhan itu pengen kita menyadari apa sih yang selama ini kita lakukan itu tidak sesuai dengan jalannya dia mungkin gitu. Apalagi kalau kita sampai merasakan suatu keputusasaan. Karena kita sendiri yakin kalau misalkan suatu masalah itu walaupun terlihat buntu, tapi kalau kita mengandalkan sama Tuhan, kita pasti masih punya suatu pengharapan di sana. Tidak seperti kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita bakal mengalami di at the end itu keputusasaan. Dari situ juga kita percaya bahwa Tuhan tuh juga mau menunjukkan kuasa dan fokusnya itu harus intinya kayak fokus dari permasalahan ini sebenarnya bukan hanya poin di mana kamu harus segera keluar dari permasalahan itu, tapi lebih ke arah gimana sih Tuhan itu bisa menyertai kita di dalam permasalahan kita. Jadi Tuhan tuh mau menyadarkan kita nih bahwa sebenarnya ada yang lebih besar daripada permasalahan itu sendiri, yaitu Tuhan itu sendiri, di mana dari situ Tuhan juga mau supaya hidup kita tuh selalu memancarkan Tuhan dari apapun yang kita alami, walaupun permasalahan itu kita hadapi gitu ya. Jadi lewat jalan buntu ini juga Tuhan tuh mau kita untuk sadar bahwa ada pribadi yang lebih besar gitu. Selain itu yang terakhir juga dari sini kita percaya bahwa dari jalan buntu yang kita alami itu mungkin Tuhan tuh mau kita juga menurunkan ego kita gitu. Jadi di mana kita kalau mau mengikuti jalannya Tuhan, otomatis kita harus menurunkan egonya kita, di mana kita kadang mencari zona nyaman, mencari jalan yang lebih enak. Di situ kita belajar juga untuk merendahkan diri, menyerahkan semuanya kepada Tuhan gitu. Jadi instead of nanya Tuhan bagaimana aku menyelesaikan masalah ini, mungkin lebih baik kita bertanya, Tuhan apa sih sebenarnya yang Tuhan mau dari permasalahan yang aku alami gitu. Oke. Dah. Thank you. Oke, thank you Daniel. Next, wah ini yang paling ditunggu-tunggu. Silakan Jandra, silakan Jandra. Biasanya orang kalau ngomong di mic itu yang keluar suara, bukan pesona. Silakan. Merubah. Oke. Ini enggak selesai-selesai nanti ya. Gimana kalau kita mulai aja? Oke, jadi dari hasil diskusi dari kelompok kami itu, jadi jalan buntu itu menurut kami itu adalah posisi saat kita tidak bisa kemana-mana dan kita sedang berada di titik terlemah kita. Nah, jalan buntu ini merupakan bentuk intervensi dari Tuhan, yaitu Tuhan tidak ingin kita mengandalkan yang lain yang bukan Tuhan sehingga kita hancur ke depannya. Nah, sehingga pada saat kita menemukan jalan buntu ini, kita itu harus sadar bahwa intervensi ini adalah kesempatan buat kita untuk mengerti, melihat dan merasakan penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita, agar seumur hidup kita bisa menikmati kasih dan penyertaan Tuhan. Oke, dan poin-poin yang kami temukan itu yang pertama itu supaya kita berharap, mengandalkan dan bergantung penuh pada Tuhan saja.
Lalu yang kedua, supaya kita lebih belajar mengenal hati Tuhan dan rencananya Tuhan berbeda dengan kita. Dan yang terakhir yaitu supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, seperti yang dibilang pada 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah dari sini kita belajar kalau misalnya kita itu harus bergantung pada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan itu bakal dinyatakan dalam hidup kita sendiri dan bergantung pada hal-hal yang lain yang bukan Tuhan sendiri. Terima kasih. Let's go. Saya berpikir untuk saya khotbah dulu baru kamu yang kesimpulan. Let's go nanti. Lu lihat, harus naik dia. Harus naik dia. Masalahnya gak nyampe. Seperti yang saya khotbahkan tadi pagi. Bercanda guys, bercanda. Oke. Nah, kalau misalnya apa sudah boleh dimulai? Bercanda guys, ya ampun. Nah, kalau misalnya dari apa yang didiskusikan sama kelompok kami itu sama kayak yang disampaikan sama teman-teman yang lain. Ada yang kayak biar nggak sombong atau egois gitu kan, untuk nggak mengandalkan kekuatan sendiri. Dan salah satu contoh yang paling ngena tadi adalah kalau misalnya kita di dunia nyata nih sungguhnya kan. Nah terus habis itu kayak kita ketemu jalan buntu dan itu pasti kita bakal putar balik gitu loh. Dan kalau misalnya dihubungkan lagi dengan pertanyaan tadi dari Kak Doni, itu kayak ibaratnya kayak ketika kita udah dapat jalan buntu dan akhirnya kita kembali, itu kembalinya ke Tuhan gitu kan. Karena Tuhanlah yang mengerti arah jalan hidup kita yang benar dan supaya kita bisa ngelihat gitu loh. Kuasanya yang benar-benar hebat dan benar-benar ajaib gitu sih. Yes. Tepuk tangan buat kita semua. Cek. Oke. So, sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman kita yang presentasi hari ini. So guys, sebenarnya ketika kita menemukan ini dan dua orang ini menemukan jalan buntu memang. Dua pribadi ini menemukan jalan buntu. Baik Yairus maupun si wanita Queen of Tears ini. Si wanita yang mungkin selama 12 tahun kehidupannya, dia kehilangan kehidupannya sendiri gitu. So sebenarnya dalam cerita ini dua-duanya menemukan jalan buntu. Begitu si Yairus ini kita lihat sendiri bahwa awalnya ketika dia datang kepada Tuhan, si Yairus ini datang kepada Tuhan, dia memiliki pengharapan bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Tapi saat berita tentang anaknya mati, meninggal, saya percaya harapannya hilang waktu itu. Karena dia pikir, karena dia ketika dia datang kepada Yesus, dia datang untuk Yesus menyembuhkan. Dan kalau udah mati, apa yang mau disembuhkan gitu. So Yairus adalah salah satu contoh juga ketika dia datang kepada Tuhan. Bisa jadi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak mengabulkan harapan yang seperti jalannya kita mau. Kadang-kadang jalannya Tuhan itu bisa berbeda dengan jalannya kita. That's why Tuhan merubah dalam tanda kutip. Iman yang tadinya Yairus beriman kepada kesembuhan anaknya. Berubah menjadi iman kepada Yesus pribadinya. Ketika Yesus bilang jangan takut, percaya saja. Maka anakmu akan selamat. Dan kemudian ya, apakah yang menyembuhkan imannya? Bukan. Yang membangkitkan imannya? Bukan. Tetapi Kristuslah yang membangkitkan. Kristus yang membangkitkan. Dan bagaimana seorang Yairus ini pada akhirnya posisinya sama juga. Dia menemukan jalan buntu. Jalan buntu di mana dia udah gak ada lagi jalan. Orang udah mati. Jalan seperti apa lagi? Tapi toh Kristus menjawab kebutuhan seorang Yairus. Demikian juga dengan seorang wanita ini. Yang menarik dari wanita ini adalah unplanned gitu rasanya. Benar gak? Dia kayak tidak terjadwal untuk disembuhkan Yesus gitu. Yesus kembali, kalau kalian baca, Yesus kembali ke Galilea. Benar ya Galilea itu ya? Dia kembali ke Galilea, dia dari Gerasa, benar gue? Gerasa. Dia dari Gerasa kemudian dia balik lagi. Berarti kalau ada kata-kata Yesus kembali, berarti Yesus udah pernah ada di sana. Dan kenapa wanita ini tidak disembuhkan pada waktu itu?
Have you ever think about it? Kalau Yesus ada dari waktu itu, kenapa nggak waktu itu aja disembuhin? Benar kan? Nah, yang menarik adalah ketika kita baca sama-sama di ayat tadi, bahwa wanita ini udah mencoba berbagai macam cara. Selama 12 tahun kehidupannya, dia mencoba berbagai macam cara untuk akhirnya dia bisa sembuh. Tapi toh gak sembuh-sembuh juga. Bisa jadi memang dari awal dia tidak berpikiran bahwa imannya harus tertuju pada Yesus. Sampai akhirnya dia mendengar bahwa berita tentang Yesus, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Hingga akhirnya dia tahu ketika Yesus kembali, dia tahu bahwa harapanku cuma pada Yesus. Dan yang menarik itu bukan tentang imannya kepada Yesusnya. Tapi kenapa Yesus harus kembali? Yang saya percaya bahwa dalam kelemahan kita, kadang kita tidak menyadari bahwa kadangkala Kristus mengizinkan kita untuk akhirnya tersesat dulu. Sampai akhirnya dia kembali kepada kita dan ngasih tahu sama kita, udah ya enak jalanku toh, dibalikan lagi. So like that gitu. Nah bayangin jadi seorang wanita ini, the Queen of Tears ini, next year, 12 tahun. Saya percaya 12 tahun, she lost her life. Dia kehilangan kehidupannya, dia kehilangan keluarga, dia kehilangan komunitasnya, dia kehilangan mungkin pekerjaannya. Saya nggak tahu pekerjaannya, mungkin zaman dulu memang wanita tidak dibolehkan bekerja mungkin ya. Tetapi pekerjaannya ya mungkin selama ini dia ngurus rumah tangganya dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya dia kehilangan semuanya, bayangin. 12 tahun dia diasingkan. Setiap kali dia masuk ke kota, tiap kali dia ketemu sama banyak orang, ada kerumunan, ada teman-teman kayak gini, dia harus teriak, aku najis, aku najis, aku najis. Supaya kita semua itu bisa pergi. Karena setiap orang yang menyentuh dia jadi najis juga. Permasalahannya kan gitu. Setiap orang yang menyentuh dia jadi najis karena dia sakit pendarahan. Nah, for your information, di zaman dulu wanita yang menstruasi itu najis. Tidak dibolehkan untuk beribadah bahkan. Tidak diperbolehkan untuk ibadah. Loh, apakah haid itu berdosa? Lah, faktanya begitu. Faktanya ketika pendarahan, dia menjadi najis. Darah itu menajiskan dia. Menarik kan? Darah yang keluar dari tubuhnya menajiskan dia. Hingga pada akhirnya, bayangin nih, coba bayangin. Wanita ini 12 tahun dia pendarahan. Zaman itu belum ada softtek yang sekali pakai. Bayangin bagaimana dia harus, sorry to say, saya mungkin tidak bisa membuat ini lebih soft lagi ya. Tapi pada akhirnya dia harus menyuci darahnya mungkin setiap jam. Mungkin setiap 3 jam sekali dia harus ganti kain lagi. Iya kan? Bayangin berapa sering dia kram. Berapa tidak stabilnya moodnya. Duh, wanita kalau haidnya tidak teratur aja, moodnya itu aut-autan. Bener gak? Yang wanita katakan amin. Bayangin, hal yang kayak gini, dia alami selama 12 tahun. Dia bukan hanya kehilangan keluarganya karena pendarahan. Dia mungkin dijauhi orang-orang juga. Karena dia mungkin annoying orangnya. Bayangin, 12 tahun she lost her life. 12 tahun kalau dibandingkan dengan anaknya Yairus. Umurnya 12 tahun juga. Tapi 12 tahun dia punya kehidupan. 12 tahun dia bersama dengan ayahnya. Tapi wanita ini berbeda, 12 tahun dia justru kehilangan. Apa yang selama ini mungkin berharga buat dia. Dia bersama dengan orang tuanya, dia punya orang tua, dia punya ini. Akhirnya semuanya menjauhi dia karena dia dianggap sebagai seorang yang najis. Dia dibuang dari kawanan. Tapi toh kehadiran Yesus dalam kehidupan dia, 12 tahun she lost her life. Tapi ketika dia ketemu Yesus, he found by grace. Dia ditemukan lagi oleh Kristus. Saya bisa bilang ditemukan oleh Kristus bukan karena dasarnya bukan karena wanita ini menjamah jubah-jubahnya, tapi dasar dari ayat ini bilang Yesus kembali ke Galilea. Menarik, Yesus kembali ke Galilea berarti memang wanita ini ada di listnya Yesus untuk disembuhkan. You know what? Apa yang menarik dari sini ada lagi nih. Yang menarik dari, bentar, paspor saya. Yang menarik dari wanita ini juga adalah
ketika dia mengalami hal-hal ini, mengalami hal-hal ini, dia gak ada teman buat diskusi, guys. Dia gak ketemu orang tuanya, mungkin ketemu ya, tapi jaraknya harus berjauh-jauhan, gak ada obrolan dengan keluarga dan lain sebagainya. Dia benar-benar kehilangan total kehidupannya. Tapi toh kasih karunia kembali menemukan wanita ini. 12 tahun she lost her life, but she found Jesus. Jesus came back for her. Dan ini yang saya percaya. Mungkin dia kehilangan kehidupannya, sudah. Tapi toh Kristus memberikan kehidupan baru sama dia. You will never find Jesus without losing you first. Next. You can't be found unless you know you are lost. Banyak orang di dunia ini datang ke gereja every single week. Tapi kenapa dia tidak ditemukan oleh Kristus? Kenapa dia tidak menemukan kasih Kristus? Bisa jadi dia ngerasa bahwa ketika dia datang ke gereja cuman pengen pamer. Pamer bahwa akulah orang paling benar. Makanya aku datang ke gereja setiap hari. Aku sumbanganku paling besar di gereja ini. Kalau aku gak ada, gereja ini gak jalan. Kalau aku tidak bermain musik seperti Chandra, pesona gereja ini kurang. Tapi you know what? Dari sinilah, ini mungkin faktanya kayak gini. Bisa jadi ketika Yesus sudah ada di kota itu dan wanita ini pun sakit pada waktu itu. Bisa jadi saat wanita ini mengalami kesakitan, dia tidak mencari Yesus karena dia merasa dia pasti bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Bisa jadi. Tapi once ketika Yesus kembali di sana, itu adalah momen yang tepat di saat yang tepat dan orang yang tepat. Untuk akhirnya ketemu mereka, Yesus bertemu dengan wanita ini, sumber dari segala pengharapan, bertemu dengan pribadi yang udah tidak punya pengharapan. Dan disitulah Yesus memberikan pengharapan baru sama wanita ini. Dan yang menarik itu adalah gini, ketika Yesus kan kaget tuh ya. Ya kan kita gak tahu Yesus kagetnya seperti apa kan. Sama tahu seperti itu ketika dia jalan desek-desekan. Ya kan? Bisa jadi kayak gitu. Dijumpai-jumpainya dijabah gitu. Tapi toh ketika itu terjadi, yang menarik entah kenapa ya di pikiran saya, mungkin juga sisi kemanusiaan Yesus dia kaget. Tapi sisi keilahian Yesus, kuasanya menjawab kebutuhan wanita ini. Jawaban dari ini mematahkan pendapat orang bahwa Yesus hanya nabi. Bahwa Yesus bukan Tuhan. Bahwa Yesus hanya manusia yang dituhan-tuhankan. Enggak, dia Tuhan yang jadi manusia. Dalam ketuhanan Yesus, kuasanya menjawab kebutuhan kita. Kadangkala kita berpikir bahwa sama seperti ayat di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Itu kan amanat agung. Yesus bilang, kepadaku segala kuasa telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kita berpikir bahwa kuasanya itu akan selalu mengikuti kita. Sehingga apapun yang ketemu dengan jalan kita, kita merasa bahwa kita berkuasa atasnya. Dalam nama Yesus kamu jadi budakku. Dalam nama Yesus kamu suka sama aku. Dalam nama Yesus mobil ini akan jadi milikku. Kita berpikir bahwa kekuasaan yang Tuhan kasih sama kita, itu seolah-olah itu menjadi kekuasaan yang akan memulihkan atau memenuhi keinginan daging kita. Jawabannya salah. Kuasanya menjawab kebutuhan kita. Dia tahu kebutuhan kita seperti apa. Ingat ini, kuasanya itu menjawab kebutuhan kita. That's why ketika Yesus bilang segala kuasa diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. It means kan berarti ketika kamu pergi dan jadikan semua bangsa murid, berarti kuasanya ini mendampingi kamu saat kamu memberitakan dia. Bukan semata-mata kayak tiba-tiba aku punya kuasa nih. Oh aku haus, dalam nama Yesus tidak haus. Minum. Kamu tidak haus, sesuai ginjal bro. Lama-lama juga ginjal. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa dalam ketuhanan Yesus, kuasanya menjawab kebutuhan kita.
And you know what? Sama seperti wanita ini juga. Maybe kalau bisa dibilang she is the queen of tears. Dia adalah pribadi yang benar-benar ya the queen of tears. Selama kehidupannya 12 tahun mungkin dia nangis, bahkan mungkin sampai tangisannya itu udah biasa aja dalam kehidupannya. Harapannya udah pupus, tapi toh Yesus datang. Tuhan adalah harapan di ujung keputusasaan bagi wanita ini. Dan ternyata dari kedua orang ini kita bisa menemukan bahwa ternyata gak selamanya jalan buntu itu buruk. Gak selamanya jalan buntu itu membuat kita itu akhirnya putus asa. Gak selamanya jalan buntu itu menjadi suatu hal untuk akhirnya kita nyerah dan gagal dan mati dengan kegagalan kita. Enggak. Tapi justru dalam kebuntuan kita sama-sama sepakat tadi. Dari mulai Audrey sampai ke Pastor, Reverend, Evangelical, Daniel, Februari, Tentu Jaya. Bukan ya. Sampai kepada Reverend Daniel T ini tadi. Kita bisa ngelihat bahwa memang pada akhirnya kita menemukan bahwa jalan buntu membuat kita sadar bahwa Kristus satu-satunya harapan kita. Dan sekali lagi mari kita renungkan ini bahwa dalam kuasa keilahian Kristus, Kristus menjawab setiap kebutuhan kita. Dan guys, yang menjadi titik poin kita untuk akhirnya kita tahu hari ini adalah Nexios. Dari sini kita bisa belajar bahwa berharap pada Tuhan itu worth it. Orang lain mungkin menganggap itu suatu kebodohan untuk akhirnya kita, itu bodoh banget loh. Udah gak usah agama-agamaan dan lain sebagainya. Tapi berharap pada Tuhan itu worth it. Kamu gak akan pernah bisa menemukan harapan yang sedemikian besar kalau kamu tidak menemukan pribadi Yesus. Hanya dalam pribadinya kita bisa menemukan bahwa harapan di dalam dia itu worth it. Sama seperti wanita ini, 12 tahun dia hancur-hancuran. Tapi once ketika Yesus kembali dalam kehidupannya, dia tahu bahwa aku punya harapan lagi. 12 tahun dia tahu segala sesuatu hal yang tidak ada yang menyembuhkan dia. Tapi toh ketika Yesus datang, kalimat yang biasanya dia ucapkan, dia gak ucapkan. Dia ambil resiko untuk akhirnya desek-desekan juga deh. Asalku jamah jubahnya. And you know what the best thing dari cerita ini adalah saat dimana Kristus, dia menemukan ada yang menjamah dia dan kemudian wanita ini mengaku dirinya. Dia mengaku dirinya bahwa aku yang menjamah jubah Yesus. Yesus gak marah. Yesus tidak memarahi dia dengan kenajisannya. Enggak. Tapi toh Yesus, ini menarik. 12 tahun dia dikucilkan. 12 tahun dia gak ngerasain orang tuanya menyayangi dia seperti apa. 12 tahun guys. Tanpa kasih sayang siapapun. 12 tahun. Tapi Yesus, ketika Yesus mengetahui itu semua. Masih ingat gak kata-kata Yesus kepada mereka? Kepada wanita ini. Hai anakku. You know what? How deep this word. Bagi seorang yang 12 tahun gak pernah diakui mungkin sama orang tuanya. Tapi Yesus ngomong sama dia, hai anakku. You know what? Wanita ini bukan hanya disembuhkan. Identitas baru dikasih sama dia. Dia bukan hanya disembuhkan sama Yesus hari itu. Tapi identitas baru dikasih sama Tuhan. Dan you know what? Yesus kembali dari Gerasa. Demi agar wanita ini dapetin identitas baru. Gue gak tahu seberapa lama kamu hilang dari Tuhan. Tapi hari ini Tuhan punya rencana untuk kayak kembali dalam kehidupanmu. Dan dia bilang, hai anakku. Hai anakku. Gue gak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Kita sama-sama mungkin kita pernah berjahat. Mungkin sampai detik ini pun kita masih gak layak, kita ngerasa gak layak. Dan lain sebagainya.
Justru mungkin kadangkala yang bikin kita nggak datang ke gereja karena kita ngerasa kita nggak layak datang ke gereja. You know what? Bukankah fungsi gereja adalah menampung dan menerima si pendosa? Karena Kristus pun datang bagi mereka yang najis. Setiap orang yang disentuh sama wanita itu jadi najis. Tapi ketika dia menyentuh Yesus, dia yang jadi kudus. Saat kenajisan bertemu dengan kekudusan Yesus, kenajisan itu dilayakkan. Sebab kita sama-sama tahu kenajisan kita ditanggung sama pengorbanan Kristus di kayu salib. Kenajisannya tidak akan pernah merusak kekudusan Yesus. Gue gak tahu seberapa najis kamu berpikir akan hidupmu. Aku gak tahu. Aku gak tahu seberapa tidak layaknya kamu merasa hidupmu tidak layak. Aku gak tahu. Tapi hari ini I wanna tell you, Tuhan sedang ngomong sama kamu. Hai anakku, balik. Saatnya balik. Message ini buat kamu, bukan buat siapa-siapa. Gue gak nyiapin ini untuk, misal ini hanya untuk Chandra, enggak. Misal ini hanya untuk Vira, bukan. Tapi ini untuk saya pribadi. Gue struggle. Ngomong ini aku struggle. Coba tanya home pastor. Home pastor ngasih masukan. Saya belum, hari Selasa kemarin tuh belum jadi skrip. Bener gak aku? Belum jadi. Bahkan Dante udah terlebih dahulu jadi. Seberapa hebatnya Dante kan? Tapi toh sehebatnya Dante sama seperti Yairus. Sama seperti anaknya Yairus. Dia mungkin 12 tahun dia menikmati kehidupannya. Tapi kemudian kita baru tahu. Dia juga tuh butuh Tuhan. Kamu mungkin gak apa-apa hidupmu. Kamu lempeng-lempeng aja kehidupanmu. Tapi akan ada momen di mana kamu pasti butuh Tuhan. Kemarin Kohis cerita tentang dia mendapatkan dari ayat ini. Sudut pandang seorang ayah. Anak perempuan satu-satunya mati. Bayangin, anak perempuan satu-satunya mati. Kadangkala memang Tuhan izinkan untuk akhirnya sesuatu hal yang berharga dalam kehidupan kita itu hilang. Sampai akhirnya kita menyadari bahwa yang berharga harusnya cuma Tuhan. Bukan yang lain. Bukan jabatanmu. Kamu mau ketua Rocket Royal juga terserah. Kamu membawai anak-anaknya The Juana juga terserah. Tapi yang pasti kita semua butuh Tuhan. Dalam ketawanya kita, mari kita renungkan ini. So guys, message saya simple hari ini. Simple banget. Berharap pada Tuhan itu worth it. Berharap pada Tuhan itu worth it. Saya gak bilang bahwa ketika kamu berharap sama Tuhan dan kemudian kamu menemukan jalan itu lempeng-lempeng aja, enggak. Bisa jadi Tuhan bawa kamu untuk akhirnya ketemu jalan buntu. Bisa jadi juga Tuhan bawa kamu itu tiba-tiba kamu harus ngerasain jeglongnya gimana, susahnya gimana. Tapi kata-kata ini gak akan berubah. Sekalipun hancur jalanmu yang kamu lalui, sekalipun mungkin ada beribu macam masalah yang kamu tinggalkan. Atau mungkin kamu sampai detik ini tuh kamu udah berdarah-darah untuk akhirnya kamu sampai detik ini kamu masih berjuang, kamu masih ada di sini. I wanna tell you, berharap pada Tuhan itu worth it. Ini gak akan pernah worthless guys, berharap sama Tuhan. Sama seperti Yairus, kalau semisal kamu sedang ragu sama Tuhan. Kata-kata sama yang diucapkan Tuhan pada Yairus pun sampai kepada kamu hari ini. Jangan takut, percaya saja. Maka kamu pun akan selamat. Kalau bagi wanita yang 12 tahun ini, ada sesuatu hal yang mustahil untuk menemukan kesembuhan. Tapi pada akhirnya dia ketemu Yesus dan harapan dia muncul. Demikian juga dalam kehidupanmu. Mungkin bertahun-tahun kamu udah ngerasain bahwa kamu gak layak. Kamu hidupmu susah dan lain sebagainya. Masih ada harapan dalam Yesus. Masih ada harapan pada Yesus. Kamu mungkin udah coba segala sesuatu di dunia sana. Kali ini, mari datang ke Yesus. Sudahi perjalananmu, sudahi adventure-mu udah. Mari berpetualang bersama dengan Yesus. Mari berharap kembali pada Yesus. Mari tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Sama seperti wanita yang men-challenge dirinya sendiri untuk akhirnya
Dia menjamah jubah Yesus. Hari ini I wanna challenge you untuk kembali menaruh tangan kananmu di dada. Jika memang kamu sedang membutuhkan Yesus, mari ungkapkan, I give you time, I give you time. Just take the time, just take the time. Ngomong sama Tuhan. Aku mau berharap kembali pada Yesus. Aku sedang hancur Tuhan, tapi aku mau berharap pada Yesus. Aku mungkin gak punya alasan untuk berharap pada siapapun. Semua orang mengecewakan aku, semua orang menyakiti aku. Tapi hari ini aku memutuskan untuk berharap pada Yesus. I give you time guys, I give you time.